Hello everyone, let me introduce you to the members of the third group. She like me. Molly rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. I'll run up that jet before I run any. She like me. Molly rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. I'll run up that jet before I run any. She like me. Molly rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. I'll run up that jet before I run any. She like me. Molly rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. I'll run up that jet before I run any. She like me. Molly rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. I'll run up that jet before I run any. Sekarang kita memasuki pembahasan analisis pemasaran dari iklan Oreo. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang deskripsi produk dari iklan yang telah kita tonton sebelumnya. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui, produk dari iklan tersebut bernama Oreo. Nah, Oreo ini diproduksi oleh PT Kraft Indonesia. Lalu, lokasi pabrik Oreo ini sendiri terletak di Jalan Jababeka nomor 7, kawasan industri Jababeka tahap 1, B1, K-2, Indonesia. Nah, selanjutnya untuk deskripsi dari produk Oreo ini sendiri, yaitu Oreo adalah nama dagang dari jenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco. Nah, Oreo ini pertama kali dibuat pada tahun 1912. Lalu, Oreo ini terdiri dari 2 biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Nah, salah satu cara populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkannya ke dalam susu. Selain itu, Oreo juga digunakan untuk bahan baku untuk makanan lain, misalnya milkshake dan es krim. Lalu, di Indonesia, Oreo diproduksi oleh PT Kraft Indonesia atau Kraft Food Indonesia. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kim McMiller, selaku Associate Director of Consumer Relations, 2 tahap proses digunakan dalam pembuatan biskuit Oreo. Nah, adonan dasar Oreo dibentuk menjadi bentuk biskuit yang bulat dengan menggunakan mesin cetak roti yang berputar yang kemudian masuk ke dalam oven. Nah, sebagian besar produksi Oreo ini dikerjakan di pabrik Kraft ataupun Nabisco di Richmond, Virginia. Lalu, biskuit Oreo untuk pasar Asia ini diproduksi di Indonesia dan Cina, sedangkan untuk biskuit Oreo untuk pasar Eropa diproduksi di Spanyol. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang deskripsi bahan baku utama dari Oreo. Bahan baku utama produksi Oreo yaitu adalah susu, di mana produksi Oreo di Indonesia sebagian besar bahan bakunya dipasok dari dalam negeri. Meskipun 10% dari bahan baku atau dari susu tersebut diperoleh dari luar negeri atau impor, namun tetap dalam lisensi Nabisco. Untuk rantai persediaan yang dibutuhkan dalam perusahaan pembuat biskuit, sekarang terdapat penyuplai gandum yang menyuplai kebutuhan gandum untuk pembuatan tepung yang dibutuhkan oleh pabrik tepung, yang selanjutnya tepung yang dihasilkan tersebut akan dikirimkan ke pabrik biskuit kaleng untuk kemudian diolah menjadi biskuit. Selain tepung, juga terdapat susu dan keju. Untuk susu sendiri diperoleh dari penyuplai susu yang biasanya menampung susu perahan langsung dari peternak sapi perah. Sedangkan keju didapat dari pabrik keju. Pabrik keju ini memperoleh susu dari penyuplai susu yang sama dengan penyuplai susu yang menyuplai perusahaan biskuit kaleng. Untuk telur sendiri diperoleh dari peternak telur ayam yang biasa menjual telur tersebut kepada penyuplai telur yang kemudian sampai ke pabrik biskuit. Untuk gula diperoleh langsung dari pabrik gula, di mana bahan bakunya diperoleh langsung dari petani tebu. Untuk sistem penjualan atau pendistribusian hasil dari perusahaan biskuit kaleng ini pertama-tama dilakukan oleh distributor. Lalu distributor ini mengirimkan produk
ini ke toko-toko atau supermarket dan juga agen-agen yang khusus menjual produk yang selanjutnya dapat sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dalam produk Oreo. Nah, pasar apapun bentuknya akan terdiri dari banyak pelanggan yang berpencar atau terbagi dan beraneka ragam dalam tuntutan pembeliannya. Oleh karena itu, tidak ada satupun produsen yang dapat melayani dan memenuhi semua tuntutan pelanggannya. Produsen harus mengarahkan program pemasarannya hanya ada pelanggan yang memang menjadi bidikan asaran pemasarannya. Untuk itu, produsen akan melakukan segmentasi pasar bagi produknya. Nah, segmentasi pasar sendiri itu ialah proses pemilihan atau pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pelanggan atau bisa disebut dengan submarket yang memiliki karakteristik sama dalam kebutuhan dan sikap, dan ada yang diharapkan akan memberikan yang merespon sama terhadap penawaran yang disampaikan. Dengan melakukan segmentasi pasar, produsen akan lebih tepat dalam mengarahkan program pemasarannya secara dengan lebih efektif. Nah, produk Oreo ini sendiri melakukan strategi diferensiasi kemasan sebagai metode penerapan market segmentation. Biskuit Oreo mengeluarkan produk dengan kemasan yang berlabel dengan harga yang cukup murah dengan dihargai 1.500, sehingga distribusi produk Oreo dapat menembus ke pelosok-pelosok warung yang kecil. Tidak hanya di toko atau di swalayan, tapi di berbagai toko kecil-kecil seperti di kampung itu banyak stok Oreo atau penjual Oreo. Dengan demikian, produk Oreo dapat disalurkan ke berbagai segmentasi pasar, baik bagi pasar kalangan menengah, kalangan ke bawah, kalangan menengah, ataupun secara umum. Oreo berpotensi customernya ke dalam kategori berikut ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irzan Kasifaini dengan 3 NIM terakhir 471. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai segmentasi pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar produk Oreo untuk anak-anak dengan umur kurang dari 12 tahun dan juga untuk remaja sampai dewasa dengan rentang usia 13 sampai 35 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa segmentasi pasar adalah proses pemilahan atau pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik sama dalam kebutuhan dan sikap, dan juga diharapkan akan memberikan respon yang sama terhadap penawaran yang disampaikan. Nah, secara umum, produk Oreo ini membagi potensi customernya ke dalam 2 kategori. Yang pertama untuk anak-anak dengan umur kurang dari 12 tahun dan yang kedua untuk remaja sampai dengan dewasa dengan rentang usia 13 sampai 35 tahun. Nah, untuk potensi yang pertama, anak-anak umur kurang dari 12 tahun. Anak-anak dengan umur kurang dari 12 tahun merupakan konsumen anak-anak yang belum memiliki daya beli sendiri atau belum memiliki pemasukan. Namun, dipengaruhi untuk membeli, anak-anak akan mudah meminta kepada orang tua untuk membeli produk tertentu yang disukai dari iklan yang dilihatnya di televisi. Untuk itu, Oreo menampilkan produknya dengan iklan seorang anak kecil yang menikmati biskuit Oreo bersama teman-teman di saat sedang belajar. Contohnya, iklan Oreo rasa orange yang dibintangi oleh Afika. Nah, selain itu, ada pula iklan Oreo yang menonjolkan kebersamaan keluarga, yaitu dengan ayah atau saudara.
entah itu kakak maupun adik. Di sini, Oreo menampilkan atau memposisikan produknya sebagai snack yang lezat dan bergizi. Lalu, untuk potensi pasar yang kedua, yakni remaja atau dewasa dengan rentang usia 13-35 tahun. Nah, remaja dan dewasa ini merupakan customer yang memiliki daya beli dari uang saku atau penghasilannya mereka sendiri. Oreo memposisikan produknya sebagai snack lezat bagi anak muda, dan Oreo juga melakukan sosial media marketing dengan aktif di Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram dalam rangka mendekatkan produknya ke remaja dan usia dewasa. Sosial media merupakan salah satu aspek penting karena menjadi bagian dari lifestyle anak muda masa kini. Baik, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai targeting dari produk Oreo. Nah, dalam melakukan pemasaran, kita juga harus menentukan target produk yang akan kita pasarkan. Dalam produk Oreo, memilih target pasar konsumen dengan latar belakang keluarga yang bahagia. Dari semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa muda. Hal ini dilakukan agar setiap orang dari berbagai tingkat ekonomi dapat menikmati produk yang enak serta berkualitas. Dengan target pasar tersebut, diharapkan produk Oreo dapat menjadi pilihan dari semua orang yang ingin menikmati produk biskuit yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Produk Oreo ini di Indonesia telah berhasil terjual di seluruh provinsi yang berada di Indonesia dan dikonsumsi masyarakat, mulai dari usia 6-12 tahun yang adalah target pasar. Juga termasuk remaja, ibu-ibu, dan para orang tua dari berbagai kalangan di segala usia. Dari situ dapat dilihat bahwa penetrasi brand Oreo sudah hampir 100% di Indonesia dan terus meningkat di setiap tahunnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aida Kusuma Dewi dengan NIM 2019 110594. Di sini saya akan menjelaskan tentang positioning. Dalam pemasaran, positioning adalah cara yang dilakukan oleh marketer untuk membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek, atau lembaga tertentu. Positioning adalah membangun persepsi relatif satu produk dibandingkan produk lain. Jadi, adanya positioning ini maka diharapkan agar konsumen dapat memahami dan menghargai segala apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam berkompetisi dengan para pengusaha lainnya. Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang positioning ini merupakan ujian yang berat bagi seorang marketer. Keberhasilan satu positioning ini biasanya berakar pada beberapa lama produk tersebut mempunyai keunggulan untuk bersaing. Ada beberapa hal yang mendasar dalam membangun strategi positioning ini satu produk antara lain. Yang pertama, positioning pada fitur spesifikasi produk. Yang kedua, positioning pada spesifikasi penggunaan produk. Yang ketiga, positioning pada frekuensi penggunaan produk. Yang keempat, positioning pada alasan mengapa memilih produk tersebut dibandingkan pesaing. Yang kelima, positioning melawan produk pesaing. Yang keenam, positioning dengan melakukan pemisahan kelas produk. Dan yang ketujuh, positioning dengan menggunakan simbol budaya atau kultur. Memang ada banyak hal yang akan dilakukan oleh pemilik bisnis agar produk yang dijualnya dapat dipasarkan dalam mencapai suatu target. Kita ambil dari contoh PT Kraft. Sebagai pemilik brand market produk Oreo, melakukan strategi positioning produknya sebagai berikut. Yang pertama, Oreo mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa produk yang telah dibuatnya berdasarkan standar mutu yang sangat ketat
yang diolah dengan bahan pilihan sehingga biskuit Oreo merupakan biskuit yang berkualitas dan menyehatkan bagi keluarga. Yang kedua, Oreo senantiasa menjaga agar komunikasi pemasaran mereka tetap konsisten. Hal ini dikarenakan dengan cara melakukan iklan secara berskala di media massa. Yang ketiga, brand Oreo terus menjaga kepribadiannya, produknya, sehingga biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk Oreo. Untuk biskuit Oreo di Indonesia sendiri, Kraft Foods berusaha meningkatkan citra merek biskuit Oreo di mata masyarakat dengan melakukan berbagai macam program pemasaran. Yang pertama ada kualitas produk. Lewat iklan televisi, Oreo mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa produk mereka ini dibuat berdasarkan standar mutu yang sangat ketat, diolah dari bahan-bahan pilihan, sehingga biskuit Oreo merupakan biskuit yang berkualitas dan menyehatkan bagi keluarga. Yang kedua, ada mengkomunikasi pemasaran iklan yang konsisten. Oreo senantiasa menjaga komunikasi pemasaran mereka agar tetap konsisten. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan iklan secara berkala di media massa seperti televisi, koran, dan majalah. Yang ketiga ada intensitas distribusi. Untuk memperkuat distribusi, biskuit Oreo bisa ada di seluruh pelosok. Oreo melakukan strategi diferensiasi kemasan biskuit dengan mengeluarkan biskuit Oreo dengan ukuran 3 keping yang harganya Rp1.500. Hal tersebut dilakukan agar Oreo bisa menembus warung-warung kecil di pelosok perkotaan dan pedesaan karena selama ini akibat harganya yang lumayan mahal, Oreo seringkali hanya bisa ditemui di toko atau di swalayan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai strategi pemasaran Oreo, yaitu brand personality dan mengidentifikasi audiens sasarannya. Pada brand personality, Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan cara terus menggunakan tagline Oreo, diputar, dijilat, dan dicelupin pada setiap iklan mereka. Namun, pada iklan kali ini, hal tersebut tidak ditampilkan. Isi iklan dari awal lebih dititik beratkan pada pesan bahwa Oreo merupakan makanan yang cocok untuk setiap momen. Dari iklan yang kita lihat tadi dapat dikatakan bahwa audiens sasaran dari iklan Oreo versi terbaru ini adalah keluarga yang berisi orang tua dan anak-anak. Yang kedua, mengidentifikasi audiens sasarannya. Karena produk Oreo ini memang banyak dikonsumsi oleh anak-anak, namun kebanyakan yang menentukan pembelian suatu produk yang baik untuk anak-anak adalah orang tua. Apalagi rata-rata anak kecil tidak paham dengan kasus melamin yang terkandung dalam susu. Sehingga apabila ingin menggiring persepsi bahwa produk Oreo yang ada di Indonesia itu sehat, tentu harus menggiring persepsi orang tua si anak agar tetap mau membeli produk Oreo tanpa beralih ke produk yang lain. Secara umum, Oreo membagi potensi customer-nya dalam kategori. Yang pertama, anak-anak umur kurang dari 12 tahun dan remaja dan dewasa umur 13 sampai 35 tahun. Untuk anak-anak yang umurnya kurang dari 12 tahun merupakan konsumen anak-anak yang belum memiliki daya beli sendiri, namun dipengaruhi untuk membeli. Anak-anak akan mudah meminta kepada orang tuanya untuk membeli produk tertentu yang disukai dari iklan yang dilihatnya di televisi. Untuk itu, Oreo menampilkan produknya dengan iklan seorang anak kecil yang menikmati biskuit Oreo bersama teman-temannya pada saat belajar. Selain itu, ada pula iklan Oreo yang menonjolkan kebersamaan keluarga, yaitu dengan ayah atau
saudara kakak adiknya. Di sini Oreo menampilkan atau memposisikan produknya sebagai snack yang lezat dan bergizi. Untuk remaja dan dewasa umur 13-15 tahun merupakan customer yang memiliki daya beli dari uang saku atau penghasilan. Oreo memposisikan produknya sebagai snack lezat bagi anak-anak muda. Oreo juga melakukan sosial media marketing dengan aktif di Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram dalam mendekatkan produknya ke remaja dan dewasa. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan message appeal dalam iklan produk Oreo. Dalam iklan produk Oreo bisa kita amati dan kita simpulkan bahwa mereka mengangkat emotional appeals dalam promosi terbarunya. Bagaimana bisa? Pada iklan yang telah kami ambil menceritakan sebuah keluarga kecil yang sedang bermain bersama sambil menikmati camilan ringan dari Oreo. Pada video iklan tersebut kita disajikan konsep kehangatan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Secara tidak langsung dalam video ini menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam sebuah keluarga dapat dimulai dengan hal-hal kecil seperti menikmati kelezatan Oreo secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis SWOT pada produk Oreo. Analisis SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Yang termasuk dalam strength yaitu yang pertama, bahan produk terjamin sehat dan higienis. Yang kedua, memiliki ciri khas tampilan yang berbeda. Yang ketiga, harganya cukup terjangkau. Selanjutnya terdapat weakness atau kelemahan. Yang termasuk weakness atau kelemahan ini ialah pertama, produknya mudah ditiru. Yang kedua, tidak semua varian produk mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak cocok bagi konsumen yang tidak menyukai coklat. Selanjutnya, terdapat opportunity atau peluang. Yang termasuk dalam opportunity atau peluang ialah yang pertama, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang kedua, tempat yang strategis. Yang ketiga, ciri khas tampilan yang menarik. Selanjutnya terdapat threat atau ancaman. Yang termasuk dalam threat atau ancaman ini yang pertama yaitu produknya mudah ditiru dalam segi produksi. Yang kedua, produknya tidak tahan lama. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian pembahasan analisis pemasaran mengenai iklan Oreo dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.